Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tidak akan melakukan pengetesan energi, tapi saya akan menjelaskan manfaat dari batu marjan ya, yang telah disebut sama Allah di dalam Al-Quran di surah 22 dan 58. Itu khasiatnya apa saja setelah diaktifasi. Walaupun dia belum diaktifasi, dia itu mempunyai khasiat, cuman berbeda powernya ya. Ketika setelah diaktifasi itu powernya lebih kuat lagi ya dibanding sebelum diaktifasi ya. Dan ini adalah produk kami di lapak gelang bertuah di Tokopedia yang sudah kami aktifasi, akan kami selaraskan ketika ada pemahar yang menginginkannya. Banyak sekali manfaat dari batu marjan ini ya, yang sudah diaktifasi. Contohnya untuk pengobatan sihir, santet, teluh tenung, itu bisa diobati dengan cara hanya dipakai saja ya. Jadi Anda tidak perlu repot untuk mencari orang pintar atau mungkin di ruqyah ya. Tidak perlu, dengan hanya memakainya, dan sangat mudah, tinggal dipakai, dibacakan ijab kabulnya, dan setelah itu dia akan bereaksi. Biasanya reaksinya itu di hari kedua, hari ketiga. Dan kalau terjadi reaksi-reaksi seperti itu dibiarkan saja, dan biarkan sampai betul-betul dia bersih. Begitu juga kalau misalnya ada tanaman-tanaman orang dikirimkan di rumah kita, misalnya menutup usaha kita, atau mungkin juga mengunci orang tidak bisa kawin ya, jadi tidak bisa kawin gitu. Kan biasanya ada pengaruh lainnya yang tidak terlihat, yang dikirimkan orang yang iri, dengki kepada kita ya. Dan dengan cara memakainya saja, kemudian dibaca ijab kabul, insya Allah atas izin Allah, sihir, santet, teluh tenung itu bisa sirna ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari batu marjan ini, dan juga nanti saya akan jelaskan cara pemakainya bagaimana ya. Jadi sangat simpel. Oke, jadi batu marjan ini setelah diaktifasi, itu satu kegunaannya bisa mengusir jin atau makhluk halus yang memiliki energi jahat, baik ulah bangsa jin ataupun suruhan, dukun atau siluman, banaspati, jenglot, dan lain-lain. Jadi makhluk halus yang baik pun itu bisa kesedot energinya sama batu marjan yang sudah diaktifasi ini. Kemudian kedua, menolak sihir, santet, dan guna-guna dengan cara energi keilmuan dari jin akan kesedot dalam batu marjan, sehingga jin atau siluman yang punya ilmu atau yang dikendalikan oleh dukun akan luntur dan dia akan lari ya. Kalau dia tidak lari, dia akan tewas ya, kalau dia berada di tempat kita, seperti itu. Kemudian ketiga, menghancurkan tempat angker ya, ini sudah sering saya lakukan ya. Jadi rumah-rumah angker yang sering penghuninya diganggu dengan suara-suara atau sering dicolek, nah itu tinggal salah satunya diantara gelang atau tasbih atau kalung ini ditempatkan di tempat yang angker itu, sehingga makhluknya itu akan lari ya. Walaupun dia berbentuk kerajaan di situ, dia akan hancur kerajaannya karena kekuatan energi daripada batu marjan ini yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian keempat, dia berfungsi menarik rezeki sebagai pelarisan dan juga pengasihan. Maksudnya di sini ketika ada energi negatif di sekelilingnya, itu akan disedot sama batu marjan ini, sehingga memudahkan orang untuk datang membeli kepada kita ya. Kalau kita punya usaha, kemudian kalau kita sebagai karyawan juga akan memudahkan dapatnya job-job baru ya, atau pelanggan-pelanggan baru ya. Yang kelima ya, membangkitkan aura wibawa di orang tersebut yang pemakainya, sehingga kita bisa dengan aura yang terpancar dalam diri kita membuat kita disegani oleh orang ya. Keenam, menghilangkan susu. Kalau ada orang yang punya susu, dengan memakai salah satu dari batu marjan ini, baik dari tasbih atau kalung ataupun gelang, dia akan melunturkan susu seorang ya. Kemudian yang ketujuh, menghilangkan penyakit santet dengan cara dipakai sebagai gelang atau kalung atau rendaman air kemudian diminumkan pagi dan sore ya, korban itu langsung sembuh ya. Dan ini banyak testimoni yang saya terima di mana mereka kena santet sekeluarga, dan itu sudah berlangsung sampai, ada yang sampai 4 tahun lebih ya. Kemudian saya sarankan untuk memakai batu marjan ya, pakai gelang ya, dan saya sarankan gelang yang
yang kasar seperti ini yang saya pakai ya. Jadi seperti ini, karena energi yang mengkilat ini sama yang ini mengkilat yang di resin ya, seperti ini energinya sama saja, cuman kekuatan penyerapannya itu yang tidak mengkilat itu lebih cepat reaksinya gitu loh. Jadi sama saja dan hasil akhirnya juga akan sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia kena sihir santet ya, bisa memaharkan gelang ini ataupun tasbih ya, tasbih batu marjan ataupun kalungnya ya. Kita biasanya sering was-was ya. Ini yang ke-8, menghilangkan rasa was-was ya. Kemudian yang ke-9, menghilangkan semua energi negatif dalam tubuh si pemakai ya. Biasanya kita kadang energi-energi negatif yang tanpa kita sadari itu melekat pada diri kita, sehingga kita selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Nah, energi-energi negatif ini akan diserap sama batu marjan ini, dan kita akan lebih berpikir lebih positif dibanding sebelumnya. Nah, itu kemudian dia juga yang ke-10 menolak syarul ain ya, itu sir ain ya. Jadi sir ain itu belum ada satupun benda-benda bertuah selain marjan yang bisa menangkis kejahatan sir ain. Terjadinya karena pandangan mata saja, walaupun yang memandang itu orang tidak punya ilmu ya. Jadi ada rasa benci, kemudian dia pandang, dia iri, dengki, dan terjadilah malapetaka kepada kita dan keluarga. Dan ini bisa ditolak oleh batu marjan ini. Kemudian kalau ada yang ke-10 ya, kalau misalnya dikalungkan di leher orang yang kesurupan, itu jinnya pasti kabur ya. Dia kabur karena energinya tersedot, ilmunya tersedot, sehingga dia lemah, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ke-12, selain itu dia melancarkan peredaran darah, karena mungkin adanya energi-energi yang membuat darah itu menjadi encer di dalam tubuh kita. Ke-13, mengobati bisa ular dan gigitan serta antupan serangga. Jadi kalau misalnya Anda kena gigitan serangga, tinggal Anda tempelkan dan bengkak itu akan kempes ya. Ke-14, menurunkan kadar gula penderita diabetes. Nah, ini hubungannya dengan energi yang untuk mengencerkan peredaran darah di dalam tubuh kita. Ke-15, menguatkan otot, karena peredaran darah kita lancar sehingga asupan energi ke dalam tubuh kita sempurna, dan sehingga otot kita bisa menjadi lebih kuat ya. Ke-16, apabila kita kalungkan di leher sampai ke bagian perut, itu akan melancarkan pencernaan dan mengobati sakit perut ya, seperti mules, mencret, diare, dan sebagainya. Dan ini udah sering kami lakukan ya, kalau ada penyakit seperti itu, ataupun kalau tidak dikalungkan bisa ditempelkan saja. Jadi ada juga beberapa penahar itu dia menempelkan batu marjan ini ke perutnya, sehingga penyakitnya juga bisa hilang ya. Dan ke-17 juga dapat memutihkan gigi, menguatkan isi gusi dengan cara marjan diletakkan di dalam gelas atau teko yang terbuat dari tanah liat, kemudian ditutup dengan tutupan yang terbuat dari tanah, kemudian tuangkan air di dalam, lalu dibakar selama 6 jam. Gunakan air tersebut untuk membersihkan gigi, dan jika diminum, air tersebut dapat menyembuhkan penyakit kencing batu. Dan ini sudah sering dilakukan di zaman-zaman dahulu ya. Kemudian yang ke-18, mempercepat tumbuh gigi pada anak-anak kecil dengan cara dikalungkan batu marjan. 19 adalah jika Anda mempunyai anak-anak sulit yang berjalan, kemudian ingin dia cepat berjalan, hendaknya setiap pagi dan sore tubuhnya diusap-usap dengan marjan sambil membaca nama-nama Allah ya. Ya Qayyum, Ya Matin, ya seperti minimal 100 kali, insya Allah anak tersebut ya, bisa cepat berjalan ya. Kemudian yang ke-20, dia dapat menyembuhkan penyakit hakim ya, atau mandul ya, sehingga memudahkan untuk hamil. Dan ini saya sering menangani seperti ini ya. Saya pernah menangani orang tersebut 10 tahun ya, tidak mempunyai keturunan ya, sudah berobat kemana-mana, medis dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai anak 4 ya. Ada juga yang pernah saya tanganin itu, dia itu selama 2 tahun ya belum mempunyai anak. Yang paling parah yang 10 tahun ini ya. Saya juga kaget tiba-tiba istrinya bisa melahirkan, dan sekarang sudah punya anak 4 ya. Jadi khasiat dari marjan ini sangat banyak sekali ya.
Makanya Allah menyebutnya di dalam Al-Quran itu 2 kali ya, di surat Ar-Rahman dan 58. Jadi ada rahasia tersembunyi di dalamnya yang kita tidak tahu. Dan ternyata setelah saya coba bereksperimen ya, ternyata kekuatan dari marjan ini luar biasa ya. Jadi ini yang bentuk gelangnya, dan ini yang fashion ya. Ini marjan asli ya. Ini marjan asli, kemudian diberikan resin, kemudian dipoles. Jadi dia mengkilat ya. Kemudian ini perpaduan marjan ya, marjan dengan gali kelor ya, dan ini sangat cocok untuk melunturkan ilmu seseorang ya. Jadi kalau ada orang tua kita atau teman kita mempunyai ilmu, dia mau buang ilmunya ya, bisa memakai kombinasi seperti ini, atau bisa satunya marjan, satunya kelor ya, tapi yang sudah diaktifasi. Dan biasanya reaksi orang itu berbeda-beda ya, ada yang panas, ada yang sakit langsung, ada yang kemarin saya sempat dapat laporan dari pemahar, itu keluar urat-urat besar di tangannya sampai ke leher ya. Terus saya katakan tidak usah dilepas, itu tetap aja dipakai sampai benar-benar energi negatifnya itu keluar ya. Kenapa? Karena saya pernah menangani pasien itu di dalam tubuhnya itu sudah membentuk suatu kerajaan atau kampung di sana ya, dan itu sudah melengket ke daging, tulang, dan peredaran darah ya. Jadi tidak perlu ke tempat ruqyah atau tempat orang-orang pintar untuk mengobati penyakit sihir ya. Ya tinggal Anda memakai batu marjan yang sudah diaktifasi, dan ini adalah kalungnya nih, bagus lah. Kemudian tasbihnya seperti ini yang masih belum diberikan resin. Nah ini, dan ini juga bisa Anda pakai untuk berzikir ya, dan Anda bisa gunakan untuk mengobatin orang yang kena sihir, santet, dan lain sebagainya. Sama dengan ini juga dia marjan asli dengan kualitas yang pilihan, kemudian diberikan resin dan dipoles sehingga ini. Dan kekuatan ini saya sudah pernah tes dengan cara dibor ya. Ya, dengan cara di senjata tajam juga, tusuk, iris, gores atau tebas, itu sudah pernah saya lakukan dan energinya cukup luar biasa ya. Cuman ada yang bertanya, kok semuanya bisa kebal ya? Jadi semua benda-benda bertuah itu mempunyai energi, dan ketika energinya itu diaktifasi 100%, jadi unsurnya itu banyak sekali energi-energi di dalamnya, mulai dari unsur tanah, air, angin, dan api, kemudian ada juga unsur besi kursaninya. Dan ketika itu kita membuka kunciannya atau hijabnya kita buka, energinya itu akan muncul ke permukaan sehingga bisa melindungi tubuh kita dari senjata tajam dan juga senjata api seperti itu ya. Dan kita akan terhindar juga dari sihir santet, teluh tenung atau gendam dan sebagainya. Dia akan menetralisir energi yang ada di sekitar kita. Oke, jadi itu saja dari saya. Kalau Anda suka silahkan like, komen, dan subscribe. Kalau Anda ingin membutuhkan gelang atau benda-benda bertuah lainnya, silahkan kunjungi lapak kami Gelang Bertuah di Tokopedia. Terima kasih.